Suwarni. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar, tidak mengganggu? Begini Bu, saya punya tugas di Guru Penggerak. Saya disuruh menganalisis kasus pada eksplorasi konsep bagaimana prinsip rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 4 kasus yang mau dianalisis. Di sini kita nanti disuruh memilih 1 kasus. Nanti diminta pendapatnya Bu Suwarni untuk bagaimana caranya mengambil keputusan tentang kasus ini. Oke, saya bacakan dulu kasusnya ya Bu ya. Nah, jadi kita di sini mengambil kasus 4, yaitu Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, dan penyabar, dan disukai banyak muridnya. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul segera pulang untuk ikut panen ikan di tambang. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi ini dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Ibu Suwarni bila Ibu Suwarni berada dalam posisi Pak Budiman? Nah, ini kasusnya ditulis oleh salah satu calon guru penggerak angkatan 1, kemudian ditulis ulang oleh penulis modul dengan beberapa modifikasi. Kira-kira kalau Ibu Suwarni di sini jadi posisinya Pak Budiman, kira-kira apa yang Ibu Suwarni lakukan? Ya, baiklah Pak Bahar. Seandainya saya berada di posisi Pak Budiman, meskipun saya juga dalam kondisi kaget, takut karena melihat salah satu orang tua siswa membawa parang, tiba-tiba datang ke depan pintu kelas membawa parang, ya, saya akan berusaha mengajak berkomunikasi ke orang tua siswa tersebut, yaitu Pak Anwar ya namanya tadi. Ya, saya akan berusaha berkomunikasi dengan Pak Anwar, ya, memberikan pemahaman kepadanya. Setelah kira-kira Pak Anwar mulai agak tenang, saya akan mengajak Pak Anwar ke tempat yang lebih layak untuk berdiskusi, misalnya di kantor. Ya, di kantor kami juga bisa mengajak wali kelasnya apa tadi Anwar atau Abdul, sekaligus bertemu dengan kepala sekolah ya, sebagai orang yang dituakan. Kami akan bisa memberikan solusi, bisa memberikan masukan ke Pak Anwar itu bahwa sebenarnya tugas utama dari Abdul ini adalah mengikuti pembelajaran ya. Jadi anaknya memiliki hak untuk ikut belajar di waktu ya jam sekolah, yaitu mulai hari Senin sampai Sabtu ya biasanya. Mengenai ajakan dari Pak Anwar ini untuk ikut membantunya memanen ikan di tambak, hal itu kan bisa dilakukan setelah pulang dari sekolah. Ya, jadi Pak Anwar menurut saya tidak perlulah datang ke sekolah marah-marah sambil membawa parang, ya, dan membuat anak-anak lain, siswa-siswa lain juga jadi takut ya, jadi shock karena melihat seperti orang yang mengamuk datang di kelas. Jadi menurut saya itu Abdul bisa ikut membantu ayahnya sepulang dari sekolah. Dan tentu saja wali kelas dan kepala sekolah juga di sini tadi bisa memberikan masukan, memberikan keputusan yang terbaik atas kasus ini. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi di sini Bu Suwarni mengatakan bahwa yang pertama dilakukan Bu Suwarni itu menenangkan dulu ayah dari Abdul tadi. Ya, karena mengingat ayah Abdul ini membawa parang, ya kan? Ya, jadi setelah itu diidentifikasi masalahnya kenapa Abdul tiba-tiba dipanggil. Iya. Ya, kemudian
Jadi keputusan Bu Suwarni ini sebelum ditangani oleh kepala sekolah, ditenangkan dulu ini Pak Anwar tadi. Iya. Ya, jadi kira-kira keputusan yang terbaik tadi itu dari identifikasi masalah yang timbul, kemudian terakhir diputuskan sama kepala sekolah atau pimpinan. Ya, seperti itu Pak. Mengidentifikasi dulu kenapa bisa tiba-tiba datang ke sekolah marah-marah sambil mengacungkan parang. Nah, kemudian menyerahkan kembali ke kepala sekolah untuk memberikan keputusan atas hal tersebut. Solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik masalah Pak Anwar dengan anaknya ini. Iya. Tentang bagaimana aturan dalam pembelajaran, aturan jam sekolah seperti bagaimana. Jadi di situ nanti bapaknya Abdul ini diberikan pemahaman. Iya, pemahaman. Iya. Oke. Terima kasih Bu Suwarni atas kesempatannya untuk mencoba memberikan sebuah keputusan bagaimana mengambil keputusan dari kasus ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak.